Alkitab dari 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 23. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Epes Damin. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Beratnya baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh saja memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengar firman. Biarlah firman yang kami dengar bertumbuh, berbunga dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami dengar kami jadikan pedoman hidup kami hari lepas hari. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk tiap-tiap rumah tangga kami dalam pergumulan masing-masing. Biarlah setiap rumah tangga kami tercipta kedamaian dan sukacita setiap hari. Biarlah rumah tangga kami berharap dan memohon, ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu saja. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan. Biarlah saudara kami berserah dan memohon kepadamu saja ya Bapa dalam penantiannya ya Tuhan. Biarlah saudara kami berharap dan berserah kepadamu saja ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, saudara kami yang merancang pernikahan di tahun ini, biarlah semua rencana boleh berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah semua terlaksana seturut kehendak-Mu, kehendak Tuhan saja. Bapa kami yang berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, berkati juga obat-obat yang diminum boleh jadi kesembuhan. Berkati juga dokter dan perawat yang merawatnya. Begitu juga keluarga yang mendampinginya Tuhan. Biar berikan kesabaran dan sukacita mendampinginya. Bapa kami yang di surga, kami ingat saudara kami yang isoman. Biarlah setiap saudara kami berserah dan memohon kepadamu saja Bapa dalam keadaan apapun. Dalam kehidupan ini, biarlah saudara kami sabar menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan, semoga lekas sembuh. Tuhan berkati juga makanan yang bergizi dan vitamin yang dibutuhkan, biarlah itu semua menjadi kesembuhan bagi saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil di depan 40 hari lamanya. Ia berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu dan roti gandum ini, sepa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah, apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada lembah Tarbatin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya kepada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar
untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat dan dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan hari ini, perlukah cemas? Saya bacakan kembali ayat 11 dari bacaan Alkitab kita sebagai dasar perenungan kita. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Pernahkah kita merasa cemas? Misalnya cemas terlambat ke kantor di tengah macetnya lalu lintas, atau cemas ketika umur bertambah dan penampilan fisik tak lagi sesempurna dulu. Rasa cemas adalah bagian dari emosi normal manusia. Sebagai manusia, rasanya setiap orang pernah mengalami kecemasan. Tak terkecuali Saul dan segenap orang Israel di masa peperangan melawan bangsa Filistin. Menurut penelusuran sejarah, gambaran mengenai Goliat yang menantang bangsa Israel itu tidaklah berlebihan. Diketahui tingginya memang sekitar 3 meter, berat baju sirahnya sekitar 57 kg, berat mata tombaknya sekitar 7 kg. Selain itu, Goliat pun menantang mereka untuk melakukan perkelahian 1 lawan 1. Wajar jika tidak ada orang Israel yang berani menghadapi Goliat, sebab tidak ada yang seimbang secara fisik. Akan tetapi, meski melalui jalan yang panjang, toh kecemasan dan ketakutan segenap bangsa Israel itu diubahkan Allah melalui iman dan keberanian Daud. Melalui kisah kecemasan yang terjawab dengan kemenangan ini, firman Tuhan hendak menyatakan kepada kita bahwa kecemasan mungkin saja menjadi hal yang tidak dapat terhindarkan dalam perjalanan kehidupan umat percaya. Mungkin juga harus melalui proses panjang untuk melewatinya. Namun yang perlu dikembangkan bukanlah kecemasan itu, melainkan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh saja memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengar firman. Biarlah firman yang kami dengar bertumbuh, berbunga dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami dengar, kami jadikan pedoman hidup kami hari lepas hari. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk tiap-tiap rumah tangga kami dalam pergumulan masing-masing. Biarlah setiap rumah tangga kami tercipta kedamaian dan sukacita setiap hari. Biarlah rumah tangga kami berharap dan memohon, ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu saja. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan. Biarlah saudara kami berserah dan memohon kepada-Mu saja ya Bapa dalam penantiannya ya Tuhan. Biarlah saudara kami berharap dan berserah
kepadamu saja ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, saudara kami yang merancang pernikahan di tahun ini, biarlah semua rencana boleh berjalan dengan baik dan lancar, biarlah semua terlaksana seturut kehendak-Mu, kehendak Tuhan saja. Bapa kami yang berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, berkati juga obat-obat yang diminum, boleh jadi kesembuhan. Berkati juga dokter dan perawat yang merawatnya. Begitu juga keluarga yang mendampinginya, Tuhan. Dia berikan kesabaran dan sukacita mendampinginya. Bapa kami yang di surga, kami ingat saudara kami yang isoman. Biarlah setiap saudara kami berserah dan memohon kepadamu saja, Bapa, dalam keadaan apapun. Dalam kehidupan ini, biarlah saudara kami sabar menghadapi COVID-19 ini, ya Tuhan, semoga lekas sembuh. Tuhan berkati juga makanan yang bergizi dan vitamin yang dibutuhkan, biarlah itu semua menjadi kesembuhan bagi saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk para pelayan di gereja yang melayani agar mereka semakin setia di dalam melayani Tuhan. Dan biarlah mereka boleh mempersiapkan hati, jiwa, dan roh mereka pada waktu melayani. Bukan hanya waktu tugas di gereja, tapi dimanapun pelayan Tuhan ditempatkan, mereka dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan semuanya hanya Tuhan yang dimuliakan. Bapak, kami juga berdoa buat program gereja. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat untuk hamba-Mu yang membuat dan merencanakan program gereja, sehingga hasilnya bisa dirasakan bagi semua jemaat dan membawa berkat buat kita semua. Kami juga berdoa agar seluruh ibadah, baik kebaktian sekolah minggu, pra-remaja, remaja, pemuda, dewasa, bisa diadakan secara onsite, sehingga mereka juga merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah yang dilaksanakan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kondisi negara kami yang sudah melewati masa pandemi yang sulit ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para pemerintah kami, baik dari tingkat RT sampai dengan Presiden dan Wakil Presiden, yang sudah bekerja keras untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati, untuk mencanangkan program percepatan vaksinasi, baik dari vaksinasi pertama, kedua, dan booster, sehingga setiap rakyat Indonesia boleh menikmati dan boleh memperoleh kekebalan tubuh yang alami ya Bapak, agar situasi dan kondisi di negara kami, terutama ekonomi, berangsur pulih. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa, untuk segala rahmat dan kasih-Mu yang Kau limpahkan buat kami, terkhusus juga untuk gereja Perumnas GKI dan Kota Bumi. Saat ini ya Bapak, kami boleh mengadakan ibadah tatap muka di gereja dengan terbatas. Kiranya Bapak, dengan pertemuan ini kami boleh semakin mendekatkan diri kami kepadamu dan semakin menambah iman percaya kami. Inilah doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini, kiranya Engkau sempurnakan ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin.